Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski stok beras diklaim surplus, harga beras di pasar tradisional Kota Tegal malah mahal. Lomba 17-an di Klaten, puluhan orang ikut lomba jalan di atas bambu. Tak seimbang pasti tercebur. Delapan anak di Dieng ikuti prosesi potong rambut gimbal. Ratusan orang meramaikan Karnaval HUT ke-80 kemerdekaan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Minggu siang. Suasana karnaval semakin meriah oleh penampilan sejumlah ogo-ogo serta kreasi kostum yang dikenakan peserta. Sejumlah tarian dan ogo-ogo mengikuti Karnaval HUT ke-80 RI di Desa Pendagangan, Kabupaten Tegal Minggu siang. Selain ogo-ogo, ada patung Pangeran Diponegoro menunggang kuda, Anoman si Kera Putih, burung Garuda, serta replika kendaraan tempur jenis tank. Tak ketinggalan, mak-mak berkostum limbah plastik yang memainkan drum band dari alat-alat dapur dan botol kaca. Karnaval juga semakin meriah oleh penampilan para peserta yang berdandan unik. Dari dandanan alat adat Papua hingga peserta yang berdandan tikus berdasi karena banyaknya berita terkait korupsi yang terjadi belakangan ini. Mengingat koruptor di negeri ini yang tidak terdeteksi dan maraknya koruptor di lingkungan saat ini, terutama dewan-dewan yang pura-pura menjadi rakyat. Harapannya apa kamu sebagai generasi muda? Semoga korupsi semakin sedikit dan semakin terdeteksi hukum supaya bisa ditindaklanjut. Oh, Karena banyak rakyat yang menderita Pak karena korupsi. gitu. Kamu merasakan sendiri? Enggak, karena saya lihat di berita korupsi marak sekali dan Oh, gitu. itu sangat menyusahkan masyarakat sekitar. Pada karnaval ini, tiap kontingen membawa sound system ala sound horeg untuk mengiringi peserta berjoget dan menambah semangat. Karnaval diikuti oleh 38 kontingen dari masing-masing RT. Setelah konvoi keliling jalan, masing-masing kontingen akan melakukan pertunjukan di depan panggung untuk dinilai oleh para juri. Karena kita memotivasi agar masyarakat lebih cinta pada pahlawan-pahlawan kita yang sudah hidup di medan perangnya. Gitu. Ini diikuti oleh masing-masing RT, Pak? Diikuti masing-masing RT di semua RT, gitu. Semua RT. 38 RT. Pak, ini di belakang ini ada barang-barang itu door prize apa dia? Doorpress dari pemerintah Desa Bedakan. Kita pemerintah Desa Bedakan tidak memungut biaya untuk ke setiap RT dan murni dari pemerintahan Desa Bedakan. Berarti nanti ada penilaiannya dari Penilaian masing-masing khusus dari juri. Masing-masing kontingen sangat antusias mengikuti karnaval meski harus merogoh kocek pribadi. Acara tahun ini menjadi tontonan gratis warga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, warga Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali juga menggelar karnaval budaya. Saat pawai, semua kostum yang dikenakan oleh peserta terbuat dari barang bekas, mulai kertas, kardus, dan plastik tak terpakai. Pawai budaya dengan berbagai kostum dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia digelar di Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Dalam karnaval ini, setiap RW masing-masing diberi tema khusus yang harus ditampilkan saat karnaval. Mulai dari tema kebudayaan, flora fauna, transportasi, pembangunan, hingga teknologi. Salah satu peserta karnaval kemerdekaan memanfaatkan plastik warna-warni untuk dijadikan gaun yang menawan. Gaun plastik ini juga dilengkapi dengan sayap-sayap yang terbuat dari daunan kering dan kardus bekas. Yang saya ini dari plastik, kalau ini yang di punggung itu pakai kertas. Iya. Kenapa berapa lama buat satu set pakaian ini, Pak? Sekitar 2 mingguan lebih, Pak. Kesulitannya apa ini? Membentuk sama merangkainya sulit. Alat musik juga dari barang bekas yang diberi nama drum black.
Nama tersebut disematkan karena ketika dipukul secara berirama bisa menghasilkan suara layaknya paduan marching band. Barang-barang yang digunakan dalam drum break ini adalah kentongan dari bambu, tong besi, dan gentong air. Drum break ini kebudayaan perlengkapan atau kebudayaan daerah yang menggunakan alat-alat bekas. Seperti apa aja yang dipakai? Seperti bambu, tong bekas, terus drum bekas, drum sampah, dan lain-lain, Pak. Kenapa menggunakan barang-barang bekas ini? Unik, karena unik. Pemanfaatan barang bekas ini juga sebagai gerakan untuk penanganan sampah rumah tangga secara bijak agar tidak mengotori lingkungan. Mengubah limbah sampah plastik menjadi pakaian daur ulang limbah plastik gitu, Pak. Kenapa menggunakan bahan daur ulang ini? Ya, daripada menjadi sampah, karena itu bisa dimanfaatkan, barangkali bisa nantinya menjadi tambahan pendapatan daripada ibu-ibu PKK. Selain kostum unik, para peserta karnaval juga menampilkan karya aneka kendaraan hias yang juga berasal dari bahan bekas, seperti miniatur kereta wus, kendaraan tank, dan lain sebagainya. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Puluhan peserta memeriahkan lomba layang-layang aduan di Klaten. Selain dapat melestarikan permainan tradisional, peserta juga bernostalgia mengingat permainan masa kecilnya. Layang-layang tak hanya jadi mainan anak-anak. Di Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten, layang-layang dijadikan ajang lomba. Ada 22 peserta dari berbagai wilayah adu kecakapan dalam menerbangkan layangan. Setiap peserta sudah punya strategi untuk bisa mengalahkan lawan. Salah satunya Benny. Baginya bermain layang-layang tak hanya menyalurkan hobi, tetapi bernostalgia dengan kenangan masa kecilnya. Menariknya lombanya lomba layangan aduan. Ya menariknya ya buat seru-seruan aja, buat hobi. Triknya gimana Mas biar bisa nanti menang? Wah nggak tahu, intinya ngawur mawon. Angin berpengaruh nggak sih Mas? Kalau Angin berpengaruh. Harus tarik ulur atau gimana? Saya mainnya ulur. Kalau tarik belum bisa, baru wajar. Lomba layang-layang aduan ini memang menjadi wadah bagi mereka yang ingin bernostalgia dan menyalurkan hobi. Selain itu juga untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama untuk nostalgia peserta dan kita mengembangkan yang hobi layangan kebetulan di sini baru bumi-buminya untuk lomba gesek layangan mungkin dan beberapa desa juga pasti banyak juga aku lihat di daerah-daerah. Jadi kita adakan lomba sekaligus memperingati Agustusan 17-an. Lomba layang-layang aduan ini menggunakan sistem gugur. Setiap permainan ada 2 peserta yang saling adu menerbangkan layangan. Bagi layangan yang putus, merekalah yang kalah dan peserta yang bertahan akan maju ke babak selanjutnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Lomba untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia masih terus digelar. Di Klaten, Jawa Tengah, puluhan warga memeriahkan lomba meniti bambu sepanjang 9 meter di atas kolam air. Lomba meniti bambu ini berlangsung di Desa Demak Hijau, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten pada Minggu siang. Setiap peserta harus mampu berjalan di sebilah bambu sepanjang 9 meter di atas kolam air. Tak mudah memang untuk berjalan di atas bambu. Selain butuh keseimbangan, bambu yang lentur dan bergoyang juga menjadi kendala saat berjalan. Dan jika tak seimbang, sudah tentu pasti terjatuh ke dalam kolam. Lomba ini pun diikuti oleh semua kalangan, baik muda maupun dewasa hingga lansia. Kalau saya sendiri tadi, saya rasa susahnya itu karena
bambunya itu terlalu mantul, jadi memang agak susah untuk menyeimbangkan gitu. Tapi seru ini ya Mas ya? Hadiahnya juga seru ya. Udah berapa kali nyoba Mas? Saya tadi nyoba 3 kali dan gagal semua. Oke, masuk ke air? Iya. Karena meniti bambu yang jelas ini untuk mempererat warga, terus yang kedua itu pastinya untuk memperingati hari kemerdekaan pastinya, terus yang ketiga ini juga buat ajang gimana untuk menjaga keseimbangan untuk para peserta ya, agar bisa melatih kinerja otot serta organ tubuh. Untuk mengapresiasi usaha peserta, di ujung bambu panitia sudah menyiapkan beragam hadiah menarik, mulai dari makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.